Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab selanjutnya tentang kepemimpinan organisasi dari mata kuliah teori organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Natasha Andriani dengan NIM E2A02262 dari Prodi Manajemen kelas A5 semester 4, Fakultas Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pokok materi yang akan kita bahas di sini, pertama ada konsep kepemimpinan organisasi itu apa, dilanjutkan dengan perbedaan antara manajer dan pemimpin, lalu ada peran pemimpin dalam organisasi, dan materi terakhir jenis-jenis kepemimpinan organisasi. Dan lalu kita akan tutup dengan penyampaian kesimpulan. Materi pertama tentang konsep kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi merupakan salah satu elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan dan arah suatu organisasi. Manajer tidak hanya berperan sebagai pemandu dan motivator, namun juga sebagai pembentuk budaya, pemrakarsa inovasi, dan pengambil keputusan strategis. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan menantang, kepemimpinan yang efektif adalah kunci untuk mengarahkan organisasi mencapai tujuannya dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kepemimpinan organisasi mencakup banyak aspek, termasuk gaya kepemimpinan, teori kepemimpinan, dan peran serta tanggung jawab manajer dalam konteks organisasi. Teori kepemimpinan yang berbeda, seperti teori kepemimpinan transformasional, transaksional, dan situasional, memberikan wawasan tentang bagaimana pemimpin dapat memengaruhi pengikut dan mengelola dinamika organisasi dengan cara yang berbeda. Selain itu, manajemen yang baik harus mampu menyelesaikan konflik, menciptakan tim yang solid, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai hasil terbaik. Materi yang kedua, perbedaan antara manajer dan pemimpin. Perbedaan antara manajer dan pemimpin adalah dua peran yang sering dianggap serupa dalam konteks organisasi. Namun kenyataannya keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan, fokus, dan dampak terhadap tim dan organisasi. Manajer lebih fokus pada pengelolaan aktivitas sehari-hari seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pemantauan. Dan manajer dan pemimpin bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Manajer biasanya bekerja dalam jangka waktu yang lebih singkat, fokus pada tujuan dan tugas tertentu, dan beroperasi sesuai kebijakan dan prosedur yang ada. Lalu di sini, perbedaan dari manajer dan pemimpin, manajer biasanya menggunakan kekuasaan dan wewenang formal yang diberikan oleh posisinya untuk mengarahkan dan mengendalikan pekerjaan tim. Manajer fokus pada pemecahan masalah operasional dan mencapai tujuan kinerja. Manajer cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam pengambilan risiko karena mereka bertanggung jawab menjaga stabilitas dan mencegah disfungsi. Lalu pemimpin memiliki tugas seperti memotivasi tim dengan memberikan inspirasi dan visi yang inspiratif untuk mendorong partisipasi optimal dari anggota tim. Pemimpin yang memengaruhi tim dengan karisma, visi, dan kemampuan menciptakan hubungan emosional dengan anggota tim. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang peran pemimpin dalam organisasi. Pemimpin menetapkan standar etika, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan bagi warga organisasi. Manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif sehingga karyawan merasa dihargai dan didukung. Pemimpin yang efektif memahami pentingnya mendorong dan memberikan dukungan emosional kepada karyawannya. Pemimpin dengan keterampilan manajemen perubahan dapat membantu organisasi menjadi lebih mudah beradaptasi dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Membuat keputusan strategis adalah peran manajer yang sangat penting. Dia harus mampu menganalisis informasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan membuat keputusan yang demi kepentingan jangka panjang organisasi. Kemampuan membuat keputusan yang bijaksana dan terinformasi adalah salah satu kualitas terpenting dari pemimpin yang sukses. Membuat dan memelihara jaringan juga merupakan peran penting bagi administrator. Mereka harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan komunitas.
Jaringan yang kuat memungkinkan manajer mengumpulkan pengetahuan, sumber daya, dukungan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan memahami dan menjalankan peran ini secara efektif, para pemimpin dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Materi yang keempat tentang jenis-jenis kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, masing-masing dengan karakteristik dan pendekatan berbeda dalam mengelola tim dan mencapai tujuan. Memahami jenis manajemen ini penting karena tidak ada pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua orang. Berbagai jenis kepemimpinan yang paling terkenal adalah kepemimpinan transformasional, transaksional, situasional, demokratis, autokratis, dan laissez-faire. Ini jenis-jenis kepemimpinan organisasi. Pertama ada kepemimpinan situasional, yang menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi para pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan spesifik situasi dan tugas tertentu. Lalu ada kepemimpinan demokratis, melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendorong diskusi dan masukan dari karyawan, dan meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen mereka terhadap keputusan yang diambil. Lalu ada kepemimpinan laissez-faire adalah pendekatan di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada tim untuk membuat keputusan sendiri, bertindak sebagai fasilitator, dan memberikan dukungan bila diperlukan. Lalu ada kepemimpinan transformasional yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka dan melampaui harapan. Pemimpin perubahan menciptakan visi yang kuat dan menanamkan semangat serta komitmen dalam tim mereka. Kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan anggota tim. Gaya ini bisa efektif dalam situasi krisis atau ketika diperlukan keputusan cepat. Dan terakhir, jenis kepemimpinan adalah manajer transaksional, fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan, di mana kinerja yang baik jelas dihargai dan kinerja yang buruk memiliki konsekuensi. Pendekatan ini lebih efektif dalam tugas dan tujuan yang didefinisikan dengan jelas dan memerlukan prosedur yang ketat untuk diikuti. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah kepemimpinan organisasi adalah proses yang memengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin organisasi harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi dan memotivasi karyawannya untuk bekerja menuju visi tersebut. Mereka memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya organisasi, menetapkan arah strategis, dan mengelola perubahan. Manajemen yang efektif memerlukan keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan membangun hubungan yang baik, dan kemampuan mengambil keputusan. Tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi, gaya kepemimpinan yang berbeda dapat diterapkan, seperti transformasional, transaksional, dan situasional. Pemimpin yang sukses juga menunjukkan integritas, empati, dan kemampuan memberdayakan tim mereka. Dan kepemimpinan yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Baik, sekian presentasi saya pada bab ini. Mohon maaf jika masih banyak memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.